Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adilesmana, peserta Latsar CPNS Angkatan 16 tahun 2025 Balai Diklat Keagamaan Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas individu Agenda 2 Lesson Learned, yaitu materi benchmarking nilai berakhlak. Untuk instansi yang saya ambil yaitu Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Yang menerapkan nilai ketenagakerjaan yang telah menjadikan nilai berakhlak sebagai pedoman dan panduan untuk melaksanakan setiap kebijakan, program, dan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh setiap aparatur sipil negara. Kementerian Ketenagakerjaan memahami betul bahwa dalam upaya mewujudkan visi Indonesia maju, diperlukan adanya peran ASN yang profesional, berintegritas, dan melayani adalah kunci utama. Oleh karena itu, berbagai inisiatif telah digulirkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa nilai-nilai berakhlak tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar terinternalisasi dan termanifestasi dalam budaya kerja oleh ASN Kementerian Ketenagakerjaan. Eh, Kementerian Ketenagakerjaan. Budaya kerja di Kementerian Ketenagakerjaan dilakukan prinsip-prinsip profesionalisme, integritas, dan pelayanan prima dalam setiap aktivitas organisasi. Budaya kerja ini tercermin dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik seperti digitalisasi layanan ketenagakerjaan, penyederhanaan birokrasi, serta percepatan pelayanan pilihan dan penempatan tenaga kerja. Selain itu, kementerian juga mendorong pegawai untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas guna menghadapi tantangan dunia kerja yang makin dinamis. Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pun menjadi bagian penting dalam menjalankan program-program kementerian. Melalui kerjasama yang solid antar unit kerja serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, budaya kerja yang adaptif, responsif, dan kolaboratif terus dibangun untuk mendukung terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang produktif, inklusif, dan berdaya saing. Berakhlak berorientasi pelayanan. Kementerian Ketenagakerjaan mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan atau yang disingkat dengan Sisnaker sebagai layanan digital tepat untuk memudahkan masyarakat mengakses pelatihan, informasi lowongan kerja, dan layanan sertifikasi kompetensi secara online. Kedua, accountable. Melalui penerapan kinerja dan anggaran, pegawai diminta membuat perencanaan, melaksanakan serta melaporkan kinerjanya secara transparan dan terukur sehingga dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan. Tiga, kompeten. Kementerian secara rutin menyelenggarakan diklat teknis dan pelatihan pengembangan kapasitas SDM bagi pegawai, seperti pelatihan digitalisasi layanan dan manajemen program pelatihan vokasi. Keempat, harmonis. Kemenaker membangun suasana kerja yang inklusif dengan menyelenggarakan forum dialog internal dan gathering lintas unit kerja guna mempererat komunikasi dan mencegah konflik dalam organisasi. Kelima, ada loyal. Pegawai menunjukkan loyalitas dengan aktif terlibat dalam program-program prioritas nasional seperti pengembangan SDM dan peningkatan produktivitas ketenagakerjaan sebagai bagian dari visi pembangunan nasional. Keenam, ada aktif. Selama pandemi COVID-19, Menaker cepat beradaptasi dengan mengubah sistem menjadi pelatihan berbasis daring atau online dan menyesuaikan kebijakan ketenagakerjaan untuk menjawab krisis pasar kerja. Ini menunjukkan Kemenaker dapat bersifat adaptif atau menyesuaikan dengan keadaan yang terbaru. Dan
Yang terakhir atau yang ketujuh adalah kolaborasi. Kemenaker menjalin kerjasama strategis dengan berbagai pihak Kadin, Apindo, perguruan tinggi, serta organisasi buruh dan dunia industri dalam pengembangan kebijakan ketenagakerjaan dan pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja. Berdasarkan penjelasan yang telah saya paparkan, tiap nilai dan budaya kerja tersebut tidak hanya menjadi slogan, tetapi telah internalisasi dalam kebijakan, program, dan budaya kerja sehari-hari dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Sekian yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.